Bener nggak sih ketika kita gagal bayar atau telat bayar di EasyCash dan kita nggak mampu bayar sesuai tagihan, maka kita hanya perlu bayar sebagian atau minimal ada uang masuk dulu lah ke EasyCash agar DC batal datang ke rumah kalian. Nah, ini merupakan hal yang paling sering banyak orang tanyakan, yang mana ini menurut saya nggak bener. Ya, dimana ketika kalian bayar nyicil itu sama aja kayak kalian store uang, akan menjadi saldo kredit mungkin di dalamnya dan akan mengurangi hutang kalian. Tapi kalian harus pahami, ketika kalian telat bayar, bunga tetap masih berjalan. Ya, status kalian masih gagal bayar atau telat bayar. Ya, sama aja ujung-ujungnya. Kalian mau bayar sebagian atau nggak bayar sama sekali, itu juga sama aja. Kalian statusnya tetap masih orang yang dalam status kredit macet atau gagal bayar. Nah, ngomong-ngomong soal ancaman bakal ada tim penagihan atau DC lapangan yang datang ke rumah kalian untuk masalah EasyCash, sampai saat ini masih belum ada DC lapangan ya. Masih kolektornya itu masih desk collector. Jadi memang ada DC tapi bukan field collector, cuman desk collection ya, desk collector. Karena apa? Karena ya mereka menagih hanya sebatas dari meja di belakang meja kerja aja. Mereka menagih kalian melalui sistem, melalui WA, melalui telepon dan lain sebagainya. Itu sudah terkoordinasi dan template-templatenya memang seperti itu. Mereka tahu, para pinjol-pinjol ini tahu banget bahwa orang-orang itu akan takut sekali bahwa kalau ada DC yang datang ke rumah. Karena kan kita semua tahu lah ya, image-nya DC lapangan itu selalu image yang negatif ya. Sehingga orang akan ketakutan jika sampai DC datang ke rumah. Namun perlu diketahui, apakah EasyCash punya DC lapangan atau tidak, itu yang jadi pertanyaan besarnya. Dimana seharusnya sampai saat ini EasyCash masih belum begitu punya DC lapangan. Sebenarnya ada yang bilang ya, ada rumornya bahwa udah ada 1 atau 2 orang yang didatengin DC dari EasyCash. Tapi nggak seperti yang dibayangkan DC-DC pada umumnya. Ataukah itu mungkin salah satu karyawan EasyCash yang merangkap sebagai DC, tapi ya tidak fokus di tugas tersebut? Nah, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas, masih banyak orang-orang di Jabodetabek ya, di Jakarta yang galbe EasyCash, namun sudah hampir 7 bulan tidak ada DC yang datang ke rumah. Nah, itu kan menandakan bahwa bisa jadi EasyCash belum ada DC lapangannya dan mungkin bahkan hampir nggak pernah ada sebenarnya. Cuman ya kita nggak pernah tahu ya, karena realitanya siapa tahu ada karyawannya yang memang ditugaskan secara parsial, kita nggak pernah tahu. Namun bukan itu poin pentingnya. Yang jadi permasalahan di sini adalah ketika teman-teman galbay, ya udah kalau memang nggak ada uang, galbay aja. Nggak ada uang nggak usah dibayar dulu, nggak masalah. Ya memang sih resiko bunga terus bertambah, tapi kalau kalian bayar sebagian juga, kan bunga tetap jalan ya teman-teman ya. Bunganya kan dari hutang pokok ya. Jadi kalian nggak perlu merasa kayak setidaknya ada bayar dikit lah biar kita dianggap kooperatif. Jangan. Justru kalau kalian memang nggak yakin bisa bayar kapan, kalau kalian merasa diri kalian seperti itu biar terasa kooperatif, nah itu juga akan menyesatkan kalian. Akan membuat kalian ditagih terus, dianggap kalian ini potensi untuk membayarnya bisa jauh lebih baik dibandingkan nasabah galbay lainnya. Kalau nasabah galbay lainnya nggak bayar-bayar, cuek-cuek aja, sedangkan kalian kooperatif, kalian bayar cicil-cicil, kalian terus-terusan yang akan ditagih malah. Bukan malah akan menghentikan penagihan ke kalian, tapi justru malah akan terus-terusan membuat kalian tertagih terus-menerus. Nah, jadi baiknya bagaimana? Kalau memang ada rencana kalian mau bayar itu kira-kira 2 bulan lagi, nggak masalah sih kalian bayar cicil-cicil dulu. Tapi kalau kalian belum yakin kapan ya kira-kira bisa bayar, jangan bayar aja terlebih dahulu ya. Karena percuma yang kalian bayarkan itu kayak semacam kayak nanti jadi nggak ada artinya gitu loh. Jadi tetap kayak seakan-akan hangus gitu loh uangnya. Kenapa ya? Karena bunganya yang terus berjalan bakal lebih gede daripada uang sebagian yang kalian bayarkan. Jadi kesannya yang kalian keluar duit kemarin itu kayak nggak ada apa-apanya gitu. Padahal ya kalau memang mau menghentikan bunga, ya kalian harus bayar lunas ya. Mungkin bukan bunga, lebih tepatnya bunga dan denda keterlambatan. Karena dua itu saling berjalan ketika teman-teman telat bayar ya. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang saat ini sedang galbe EasyCash dan punya masalah EasyCash, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu akan bisa menjadi materi diskusi kita dengan teman-teman yang lain dan bisa saling sharing tentang masalah galbe EasyCash ini, solusinya gimana sih ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.